Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan cara penyelesaian utang dagang dan utang yang tidak dicatat. Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik audit dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Kami merupakan mahasiswa dari kelas B1 Akuntansi di Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Video pembelajaran ini dibuat oleh kelompok 3 dengan nama anggota Aquila Nancy Ditya dengan NIM 1905520066, Mariska Amalia Isyarofah dengan NIM 1905520067, Widya Puja Putri Diani dengan NIM 1905520078, Agnes Dewi Anjani dengan NIM 1905520079, Fahmi Utaminingsih dengan NIM 1905520080, Almanda Kurniasari dengan NIM 1905520082. Di sini kami akan membahas tentang perusahaan PT Bina Citra Pesona. Terdapat beberapa subbab yang akan kami bahas cara penyelesaiannya. Yang pertama, terdapat kode WP dengan G1 yang akan membahas tentang jurnal utang dagang. Yang kedua, terdapat kode WP G2 yang akan membahas tentang jurnal penyelidikan terhadap utang yang tidak dicatat. Yang ketiga, terdapat kode WP G3 yang akan membahas tentang permintaan konfirmasi saldo utang ke toko Dian Kencana. Yang keempat, terdapat kode WP G4 yang akan membahas tentang permintaan konfirmasi saldo utang kepada CV Kartika. Selanjutnya, yang kelima, terdapat kode WP G5 yang akan membahas tentang permintaan konfirmasi saldo utang PT Juanda. Yang keenam, terdapat kode WP G6 yang akan membahas permintaan konfirmasi saldo utang kepada PT Cendana Putri. Yang ketujuh, terdapat kode WP G7 yang akan membahas tentang surat pernyataan penasehat. Dan yang ke-8, terdapat kode WP G8 yang akan membahas surat pernyataan penyelidikan terhadap utang yang tidak dicatat. Yang pertama, saya Aquila Nancy akan menyampaikan materi subbab pertama, yaitu kode WP G1. Di sini terdapat kode WP G1 milik perusahaan PT Bina Citra Pesona yang dibuat oleh klien. Terdapat tabel dengan beberapa kolom, yaitu nomor voucher, nama perusahaan, serta jumlah. Tabel ini merupakan tabel daftar utang dagang akhir tahun berjalan. Kita harus memeriksa kebenaran jumlah dan menelusuri jumlah total ke working trial balance yang terdapat pada KKP TB1. Sebelumnya, kita harus mempelajari dulu kertas kerja tahun 2004. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, terdapat nomor voucher 1208 dengan nama perusahaan janitor A dan Z dengan jumlah 2.500.000 dengan keterangan U dan Y. U berarti telah ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas
dan telah dibayar setelah tanggal 1 Januari 2005, dan Y berarti telah dilakukan vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya, serta semua barang diterima sebelum tanggal 31 Desember 2004. Yang kedua, terdapat nomor voucher 1235 dengan nama perusahaan CV Kartika dengan jumlah 24.960.000 dengan keterangan U, Y, dan C. U merupakan keterangan telah ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas dan telah dibayar setelah tanggal 1 Januari 2005, dan Y telah dilakukan vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya, dan semua barang telah diterima sebelum tanggal 31 Desember 2004. Dan C, keterangannya adalah telah dikonfirmasi. Selanjutnya, terdapat nomor voucher 1210 dengan nama perusahaan PT Harapan dengan jumlah 16.800 dengan keterangan U dan Y. U berarti telah ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas dan telah dibayar setelah tanggal 1 Januari 2005, dan Y artinya telah dilakukan vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya, dan semua barang telah diterima sebelum tanggal 31 Desember 2004. Selanjutnya, terdapat nomor voucher 1215 dengan nama perusahaan Casanova Cleaning Service dengan jumlah 140.000 dengan keterangan U dan Y, yang berarti telah ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas dan telah dibayar setelah tanggal 1 Januari 2005, dan telah dilakukan vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya, dan semua barang telah diterima sebelum tanggal 31 Desember 2004. Selanjutnya, nomor vouching 1234 dengan nama perusahaan konsultan hukum Effendi SH dengan jumlah 9.640 dengan keterangan U dan Y, yang berarti telah ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas dan telah dibayar setelah tanggal 1 Januari 2005, telah dilakukan vouching terhadap faktur dan pendukung lainnya, dan semua barang telah diterima sebelum tanggal 31 Desember 2004. Selanjutnya, terdapat nomor voucher 1231 dengan nama perusahaan PT Asahan dengan jumlah 170.000 dengan keterangan U telah ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas dan telah dibayar setelah tanggal 1 Januari 2005, dan Y telah dilakukan vouching terhadap faktur dan pendukung dan dokumen pendukung lainnya, dan semua barang telah diterima sebelum tanggal 31 Desember 2004. Selanjutnya, nomor voucher 1211 dengan nama perusahaan PT Cendana Putri dengan jumlah 345.600.000. Keterangan U telah ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas dan telah dibayar setelah tanggal 1 Januari 2005, dan Y telah dilakukan vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya, dan semua barang telah diterima sebelum tanggal 31 Desember 2004, dan hal tersebut telah dikonfirmasi. Selanjutnya, terdapat nomor voucher 1236 dengan nama perusahaan Dr. Hasan S dengan jumlah Rp100.000 dengan keterangan U
telah ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas serta telah dibayar setelah tanggal 1 Januari 2005, dan Y telah dilakukan vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya, serta semua barang telah diterima sebelum tanggal 31 Desember. Sehingga jumlah utang dagang per 31 Desember 2005 sebesar Rp397.660.000. Terdapat beberapa keterangan dari tabel daftar utang dagang sebelumnya. Yang pertama, U artinya telah ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas dan telah dibayar setelah tanggal 1 Januari 2005. Y yang berarti telah dilakukan vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya dan barang telah diterima sebelum tanggal 31 Desember 2004. C yang artinya telah dikonfirmasi, dan tanda yang terakhir artinya penjumlahan telah diperiksa. Baik, terima kasih Mbak Nancy. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jurnal terhadap utang yang tidak dicatat pada perusahaan Bina Citra Pesona dengan kode G2 penyelidikan terhadap utang yang tidak dicatat yang terjadi pada tanggal 12 Desember 2005. Transaksi pertama yaitu dengan nomor voucher 11 pada perusahaan Mitra NG dengan tanggal faktur 2 Januari 2006. Keterangannya yaitu telah melakukan servis gas dari tanggal 25 sampai 27 November 2005 dengan jumlah total yaitu Rp1.500.000. Transaksi yang kedua yaitu dengan nomor voucher 13 pada perusahaan CV Kartika, tanggal fakturnya yaitu 26 Desember 2005 dengan keterangan pembelian 60 box Lude Citron dengan jumlah total Rp66.336.000. Transaksi yang ketiga yaitu dengan nomor voucher 14 pada perusahaan PT Aroma Putri dengan tanggal faktur yaitu 3 Januari 2006. Keterangannya yaitu pengangkatan barang dengan jumlah total biaya yaitu Rp480.000. Transaksi yang keempat yaitu dengan nomor voucher 15 pada perusahaan PT Cendana Putri dengan tanggal faktur 24 Desember 2005. Keterangannya yaitu pembelian 50 box Essence dengan jumlah total biaya yaitu Rp19.200.000. Transaksi yang terakhir atau yang kelima yaitu dengan nomor voucher 17 pada perusahaan PT Aroma Putri, tanggal fakturnya adalah 7 Januari 2006 dengan keterangan pengangkutan barang, jumlah total biaya yang ditanggung adalah Rp400.000. Jumlah biaya yang ditanggung oleh PT Bina Citra Pesona dari total transaksi di atas yaitu sebesar Rp87.916.000. Lanjutannya yaitu ada keterangan pada tanda centang, artinya yaitu telah dilakukan vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya, dengan artian yaitu seluruh transaksi di atas telah dilakukan vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya. Ke perhitungan pertama yaitu ada perhitungan persediaan 60 box Lude Citron yaitu Rp480.000 ditambah dengan Rp66.336.000, totalnya adalah Rp66.816.000, di mana Rp480.000 didapat dari perhitungan pengangkatan barang yang terjadi pada tanggal faktur 3 Januari 2006. Sedangkan Rp66.336.000 didapat dari total pembelian 60 box Lude Citron pada tanggal faktur 26 Desember 2005.
Ke perhitungan selanjutnya yaitu ada perhitungan persediaan 50 box esen aprikot dengan perhitungan Rp400.000 ditambah dengan Rp19.200.000, totalnya adalah Rp19.600.000, di mana Rp400.000 didapat dari pengangkutan barang yang terjadi pada tanggal faktur 7 Januari 2006, sedangkan Rp19.200.000 didapatkan dari pembelian 50 box esen aprikot yang terjadi pada tanggal faktur 24 Desember 2005. Ke perhitungan selanjutnya yaitu ada perhitungan rekapitulasi. Yang pertama yaitu rekapitulasi saldo utang menurut klien dengan jumlah Rp397.660.000. Yang kedua yaitu rekapitulasi cek hilang dengan jumlah Rp7.760.000. Lalu ada rekapitulasi utang tidak dicatat dengan jumlah Rp87.916.000. Yang terakhir yaitu rekapitulasi saldo utang dengan jumlah Rp493.336.000. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian PT Bina Citra Pesona, yaitu jurnal penambahan utang kepada PT Bina Citra Pesona karena terdapat utang dagang yang tidak dicatat dari hasil pemeriksaan voucher-voucher pada kertas kerja G2. Yang pertama yaitu jurnal persediaan barang dagang di sisi debit sebesar Rp66.816.000, utang dagang di sisi kredit sebesar Rp66.816.000. Jurnal kedua yaitu harga pokok penjualan di sisi debit sebesar Rp19.600.000, utang dagang di sisi kredit sebesar Rp19.600.000, dan jurnal terakhir yaitu beban reparasi dan pemeliharaan di sisi debit sebesar Rp1.500.000, utang dagang di sisi kredit sebesar Rp1.500.000. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Widya Puja Putri. Silahkan. Baik, saya Widya Puja Putri Diani. Di sini saya akan melanjutkan tentang kode kertas kerja G3, yaitu tentang permintaan konfirmasi saldo utang. Di mana konfirmasi dalam pengujian terhadap utang usaha merupakan prosedur yang tidak harus ditempuh, bukan merupakan mandatori prosedur seperti hal yang konfirmasi piutang usaha. Tujuan utama pengujian terhadap utang usaha adalah untuk menentukan adanya unrecorded liability. Konfirmasi utang usaha tidak didasarkan pada utang usaha yang telah tercatat, sehingga konfirmasi tidak dapat menentukan keberadaan utang usaha yang belum dicatat pada tanggal neraca. Kemudian berikut ini contoh kertas kerja permintaan konfirmasi saldo utang yang dibuat oleh PT Bina Citra Pesona, Jalan Gagak Rimang, nomor 3, telepon 513413, Yogyakarta, yang menyatakan tentang permintaan konfirmasi saldo utang kepada yang terhormat Toko Dian Kencana, Jalan Semangka, nomor 66, Solo. Dengan hormat, sehubungan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan kami per 31 Desember 2005 oleh akuntan publik kami Dr. Andes Susilo dan CO Sudilah Anda memberikan informasi tentang jumlah utang kami kepada perusahaan saudara. Bersama ini kami lampirkan juga amplop untuk jawaban. Jumlah yang belum jatuh tempo
sebesar Rp7.760.000 dengan komentar klien Anda berjanji akan memblokir cek yang hilang dan akan mengirimkan cek pengganti kepada kami. Ternyata sampai sekarang cek tersebut belum kami terima. Selaku pemberi komentar Dwi Hari ya bagian keuangan. Atas kerjasama Anda, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Leli Lutungan sebagai Direktur Utama. Kemudian, adapun informasi tambahan dari toko Dian Kencana adalah salah satu pemasok PT Citra Pesona, Bina Citra Pesona dan perusahaan memiliki utang kepada perusahaan tersebut sebesar Rp7.760.000. Perusahaan telah membayar utang tersebut pada tanggal 4 November dengan cetak nomor 1415. Namun, cetak ini belum diuangkan oleh toko Dian Kencana. Sampai saat ini, saudara telah mengirimkan konfirmasi utang kepada perusahaan tersebut. Konfirmasi tersebut dimasukkan sebagian dari kertas kerja dengan indeks G3. Berikut ini kita jelaskan mengenai jurnal penyesuaian yang diperlukan atas PT Bina Citra Pesona memerlukan jurnal penyesuaian dikarenakan cek yang dikirimkan ke toko Dian Kencana telah hilang. Untuk jurnal penyesuaian sebagai berikut. Karena perusahaan ini menggunakan Bank Ganesha, maka untuk jurnal penyesuaiannya kas Bank Ganesha sebesar Rp7.760.000 berada di debit dan untuk utang dagang sebesar Rp7.760.000 berada di kredit. Baik, itu tadi penjelasan mengenai kertas kerja permintaan konfirmasi saldo utang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agnes Dewi Anjani. Selanjutnya, saya Agnes Dewi Anjani akan menjelaskan permintaan konfirmasi saldo utang pada kode WPG4. Berikut merupakan permintaan konfirmasi saldo utang kepada CV Kartika. Pada bagian kotak berwarna merah terdapat kop surat. Pada kop surat tertulis PT Bina Citra Pesona, Jalan Gagak Rimang nomor 3. Telepon 513413 dan 563516 Yogyakarta. Kemudian terdapat kepada siapa surat tersebut ditujukan. Pada kotak berwarna merah tertulis kepada yang terhormat CV Kartika, Jalan Semangka nomor 66 Jakarta. Hal tersebut berarti CV Kartika sebagai debitur. Selanjutnya terdapat isi surat permintaan konfirmasi saldo utang yang tertulis dengan hormat sehubungan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan kami per 31 Desember 2005 oleh akuntan publik kami Dr. Randa Susilo & Sudilah Anda memberikan informasi tentang jumlah utang kami kepada perusahaan saudara. Bersama ini, kami lampirkan juga amplop untuk jawaban. Pada kotak berwarna merah terdapat keterangan jumlah yang belum jatuh tempo sebesar 91.700.000
296.000, jumlah lewat tanggal jatuh tempo, komentar tidak ada. Lalu terdapat penutup surat yang tertulis, atas kerjasama Anda, kami ucapkan terima kasih. Tertanda tangan Direktur Utama Lely Luntungan. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai jawaban konfirmasi. Jawaban konfirmasi utang dari CV Kartika adalah benar, karena perusahaan masih terutang dengan CV Kartika sebesar Rp91.296.000. Dapat diketahui 60 kotak LOD Citron dikali sebesar Rp1.105.600 sama dengan Rp66.336.000 syarat pembelian FOB Jakarta. Lalu ditambahkan dengan 100 kotak lemon oil dikali Rp249.600 sama dengan Rp24.960.000 syarat pembelian FOB Yogyakarta. Maka dapat ditotal menjadi Rp 91.296.000. Info jumlah kotak LOD Citron dan kotak lemon oil dapat dilihat pada tabel 7 halaman 47 buku 1. Sedangkan harga dari per kotak atau box dapat dilihat dari tabel 5 voucher pembelian barang halaman 37 buku 1. Selanjutnya terdapat catatan permintaan konfirmasi saldo utang, yaitu diperlukan jurnal penyesuaian karena PT Bina Citra Pesona belum melakukan pencatatan atas pembelian 60 box LOD Citron FOB Jakarta, di mana pembelian diakui ketika barang telah dikirimkan dari Jakarta. Oleh karena itu, PT Bina Citra Pesona harus mengakui sebagai hutang dengan jurnal penyesuaian akun persediaan barang dagang di debit sebesar Rp66.336.000 dan akun utang dagang di kredit sebesar Rp66.336.000. Baik, kemudian izinkan saya Fahmi Utaminingsih yang akan menyampaikan penyelesaian utang dagang dan utang yang tidak dicatat dengan kode indeks working paper G5. Sebelum ke penyelesaian dari permintaan konfirmasi saldo utang, saya akan mengulas secara singkat tujuan konfirmasi itu apa. Tujuan dari konfirmasi itu sendiri adalah untuk mengumpulkan bukti audit sebagai dasar menyatakan pendapat. Jika pada proses konfirmasi ternyata tidak cukup untuk menekan risiko audit, maka auditor wajib melakukan prosedur tambahan. Sebagai contoh, jika pada proses konfirmasi akun piutang, auditor merasa belum memiliki cukup bukti untuk meyakinkan asersi suatu laporan keuangan, auditor dapat melakukan prosedur tambahan dengan melakukan prosedur subsekuen pelunasan piutang. Jadi, auditor akan melakukan pembuktian saldo piutang per tanggal laporan keuangan dengan mengecek pelunasan piutang tersebut setelah tanggal pelaporan. Konfirmasi dibagi menjadi dua, yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Konfirmasi positif biasa dilakukan untuk jumlah sampel kecil dengan saldo yang besar. Bentuk konfirmasi positif
biasanya menyebutkan informasi yang dibutuhkan auditor dan responden menjawab setuju atau tidak. Konfirmasi negatif biasa dilakukan untuk sampel dalam jumlah besar dengan saldo kecil. Bentuk konfirmasi ini juga mencantumkan informasi yang hendak ditanyakan kepada pihak responden. Saya akan menjelaskan unsur-unsur yang terdapat di dalam permintaan konfirmasi saldo utang. Unsur yang pertama yaitu kop surat klien. Di sini PT Bina Citra Pesona yang beralamatkan di Jalan Gagak Rimang nomor 3 di Yogyakarta. Yang kedua, judul surat. Di sini judulnya adalah permintaan konfirmasi saldo utang. Unsur yang ketiga adalah nama debitur. Di kasus ini nama debiturnya adalah PT Juanda. Yang keempat adalah isi surat. Isi surat berisi nama auditor yang mengaudit jumlah yang belum jatuh tempo, jumlah yang tanggal jatuh tempo, dan komentar. Unsur yang kelima adalah tanda tangan, tanda direktur utama. Berikut penyelesaian pada kasus PT Bina Citra Pesona dengan kode indeks G5 yaitu sebagai berikut. PT Bina Citra Pesona yang beralamat di Jalan Gagak Rimang nomor 3, telepon 513413 dan 563516 Yogyakarta. Kepada yang terhormat PT Juanda yang beralamat di Jalan Kapuas nomor 667 di Surabaya. Dengan hormat, sehubungan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan kami per 31 Desember 2005 oleh akuntan publik kami Dr. Andes Susilo & sudilah Anda memberikan informasi tentang jumlah utang kami kepada perusahaan saudara. Bersama ini kami lampirkan juga amplop untuk jawaban. Jumlah yang belum jatuh tempo sebesar Rp46.080.000. Jumlah lewat tanggal jatuh tempo sebesar tidak ada. Dengan komentar yang berisi jumlah tersebut di atas adalah utang PT Bina Citra Pesona pada kami atas 300 box smoking lotion yang kami kirim pada tanggal 31 Desember 2005. Bertanda Irsan Yumianto sebagai Kepala Bagian Akuntansi. Atas kerjasama Anda kami ucapkan terima kasih. Hormat kami Leli Lingkungan sebagai Direktur Utama beserta tanda tangan. Dengan tambahan catatan tidak diperlukan jurnal penyesuaian karena saldo sebesar Rp46.080.000 bisa dilihat dalam buku 1 pada halaman 47 dan transaksi pembelian dengan FOB Yogyakarta di mana pembelian memang belum dicatat atau diakui. Pembelian tersebut diakui jika barang sudah sampai di Yogyakarta. Jawaban konfirmasi utang dari PT Juanda adalah benar. Karena perusahaan masih terutang 300 box smoothing lotion. 300 box smoothing lotion bisa dilihat pada tabel 7 halaman 47 buku 1 dikalikan dengan Rp153.600 bisa dilihat pada tabel 5 voucher pembelian barang pada halaman 37 sehingga didapatkan hasil sama dengan Rp46.080.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almanda Kurniasari, NIM 1905520082. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tadi. Ada kode WPG6. Di sini ada permintaan konfirmasi utang. Nah, apa sih pengertian dari konfirmasi saldo utang? Konfirmasi saldo utang adalah formulir yang menyajikan jumlah kewajiban debitur pada tanggal tertentu dan disertai dengan rinciannya. Tujuan dari konfirmasi saldo utang itu apa sih? Nah,
tujuan dari konfirmasi saldo utang adalah untuk memenuhi tujuan eksistensi, keakuratan, serta bisa batas. Nah, konfirmasi saldo utang ini ada berbagai bentuk. Yang pertama ada konfirmasi saldo utang akhir bulan. Lalu yang kedua konfirmasi saldo satuan utang, dan yang ketiga konfirmasi faktur yang belum dilunasi. Nah, di sini ada contohnya nih. Contohnya itu di PT Bina Citra Pesona di Jalan Gagak Rimang nomor 3 dengan nomor telepon 513413 dan dengan nomor telepon 563516 di Kota Yogyakarta. Permintaan konfirmasi saldo utang kepada yang terhormat PT Cendana Putri di Jalan Semangka nomor 66 di Kota Semarang. Dengan hormat, sehubungan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan kami per 31 Desember tahun 2005 oleh akuntan publik kami yang bernama Dr. Susilo dan CO. Sudilah Anda memberikan informasi tentang jumlah utang kami kepada perusahaan saudara. Bersama ini kami lampirkan juga amplop untuk jawabannya. Nah, di sini ada amplop jawabannya nih. Amplop jawabannya itu ada jumlah yang belum jatuh tempo itu sebesar 364.800. Lalu ada jumlah lewat tanggal jatuh tempo tidak ada, dan kemudian ada komentar sendiri itu tidak ada. Nah, yang ditandatangani oleh Bapak Chandra Lukito bagian akuntansi. Atas kerjasama Anda, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami yang bertanda tangan Leli Luntungan selaku Direktur Utama. Untuk catatan yang diperlukan di dalam konfirmasi tadi atau konfirmasi saldo utang tadi itu ada diperlukan jurnal penyesuaian karena berdasarkan informasi pada buku halaman 1 halaman 47 pembelian 50 box Essence Apricot Spray atau FOB Semarang pada tanggal 24 Desember 2005, sehingga jurnal penyesuaiannya itu sebagai berikut. Nah, keterangannya itu persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang sebanyak atau sebesar 19.200 di sisi debit. Lalu ada keterangan untuk utang dagang. Akun utang dagang itu sebesar 19.200 di sisi kredit. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai surat pernyataan penasehat dengan kode G7. Berikut merupakan bentuk surat pernyataan penasehat hukum klien oleh PT Bina Citra Pesona sejak tanggal 31 Desember 2004 dengan konsultan hukum yaitu Effendi SH di alamat Jalan Mayangsari nomor 654 Yogyakarta. Teleponnya yaitu 312-555-3892. Surat pernyataan penasehat hukum klien ini ditunjukkan kepada Dr. Susilo & Jalan Papandayan nomor 1, Yogyakarta dengan kode pos 55221. Surat pernyataan ini dibuat sejak tanggal 16 Januari 2016. Selanjutnya, saya akan membacakan isi dari surat pernyataan penasehat hukum klien, yaitu isinya adalah: dengan hormat, berdasarkan surat yang kami terima tertanggal 2 Januari 2016
Lely Luntungan dari PT Bina Citra Pesona meminta kami untuk memberikan informasi rinci kepada kantor saudara sehubungan dengan pemeriksaan yang saudara lakukan terhadap laporan keuangan PT Bina Citra Pesona untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2005. Pertama-tama, kami informasikan bahwa perusahaan kami mewakili perusahaan secara teratur. Meskipun tugas-tugas yang kami lakukan terbatas untuk hal-hal khusus saja. Sejak tanggal 1 Januari 2005, kami tidak lagi memperoleh penugasan, terutama tugas mewakili perusahaan dalam menyelesaikan kerugian bersyarat atau loss contingencies. Hormat kami, tertanda Sahidin SH, Manajemen Pemasaran. Sekian pembahasan dari saya mengenai surat pernyataan penasehat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Almanda. Baik, di sini saya Almanda Kurniasari, NIM 1905520082. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kode WP G8. Di kode WP G8 di PT Bina Citra Pesona, penyelidikan terhadap utang yang tidak dicatat atau penyelidikan terhadap utang yang belum tercatat pada tanggal 31 Desember 2005. Saya telah memeriksa semua voucher dan dokumen pendukung untuk periode 1 Januari tahun 2006 dan sampai tanggal 10 Januari 2006. Selain yang terdapat pada kertas kerja dengan kode WP G2, tidak ada voucher yang menunjukkan adanya pembayaran untuk transaksi sampai tanggal 31 Desember tahun 2005. Selanjutnya, klien tidak mencatat adanya utang atas gaji dan upah pada bulan Desember di tahun 2005 dan upah minggu terakhir bulan Desember di tahun 2005. Usulan jurnal penyesuaian untuk mencatat utang tersebut JP6 telah dibuat pada kertas kerja G2. Transaksi yang berhubungan dengan bunga dan fee konsultan telah saya periksa dan tidak ada utang yang belum dicatat. Dari konfirmasi kepada penasehat hukum klien G7, diperoleh informasi bahwa tidak ada sengketa hukum yang tertunda. Saya telah menerima surat pernyataan dari klien. Telah dinyatakan dalam surat tersebut bahwa semua utang telah dicatat atau semua utang telah tercatat dan semua utang bersyarat telah diungkapkan kepada kantor angkutan kami atau kantor angkutan dari PT Bina Citra Pesona. Surat pernyataan tersebut telah saya masukkan sebagai kertas kerja dengan indeks G8. Jawaban konfirmasi bank A-2 atau A2 dan A-4 atau A4 telah saya terima dari kedua bank. Semua utang yang tercantum dalam konfirmasi tersebut telah diungkapkan oleh klien. Kutipan rapat Dewa Komisaris sudah dimasukkan dalam arsip permanen. Hasil rapat
4 tersebut tidak ada yang berhubungan dengan utang yang dicatat. Baik, itu tadi adalah sebuah contoh dari konfirmasi utang di kode WPG8 atau kayak sebuah pernyataan gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.